Perkenalkan, nama saya Rotua Valentina Siagian, NIM 183 150 1737, mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Budi Luhur. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Blue Ocean Strategi dan strategi internasional. Buat kamu yang tidak mengetahui apa itu Blue Ocean Strategi dan strategi internasional, yuk simak video dari saya. Blue Ocean Strategi adalah istilah yang sering digunakan di dalam ilmu manajemen strategi. Sebenarnya, Blue Ocean Strategi ini digunakan untuk keluar dari kondisi Red Ocean Strategi. Kondisi di mana dua industri atau lebih saling bersaing ketat untuk mendapatkan sebuah pasar. Jadi, Blue Ocean Strategi adalah cara yang digunakan untuk menciptakan sebuah pasar yang belum dipenuhi oleh persaingan yang ketat. Tujuan dari Blue Ocean Strategi ini digunakan oleh perusahaan untuk mencari potensi baru yang belum diketahui oleh para pesaing. Untuk menerapkan sebuah strategi Blue Ocean yang baik di suatu perusahaan, diperlukan adanya sebuah alat penunjang pergerakan pelaksanaan Blue Ocean Strategi, seperti strategi Canvas. Alat ini akan membantu kita untuk memahami tentang 1. Arah persaingan di dalam sebuah industri. Yang kedua, faktor apa saja yang dipersaingkan oleh para perusahaan. Yang ketiga, hal apa saja yang akan diterima oleh para konsumen. Blue Ocean Strategi juga menggunakan 4 Action Framework atau aksi 4 elemen, seperti 1. Eliminasi. Faktor apa saja yang diberikan tapi juga bisa dieliminasi. Artinya, fitur apa yang tidak begitu penting, tapi karena kebiasaan selalu ditawarkan kepada para konsumen. Yang kedua, mengurangi. Fitur apa yang harus dikurangi karena tidak memberikan nilai tambah kepada para pelanggan. Ketiga, meningkatkan. Fitur apa yang harus ditambahkan untuk memberikan nilai tambah kepada para pelanggan meskipun para pesaing sudah menawarkannya kepada konsumen. Yang keempat, menciptakan. Menciptakan fitur baru, memberikan nilai tambah kepada para pelanggan, serta belum ditawarkan kepada konsumen. Yuk kita mengenal prinsip dari Blue Ocean Strategi. Blue Ocean Strategi memiliki 2 prinsip. 1. Prinsip formulasi strategi. Prinsip ini berisi tentang 1. Merubah batas market, menciptakan market baru, pembentukan model bisnis, fokus pada perencanaan, dan menjangkau pengembangan. Sedangkan kedua, prinsip eksekusi, seperti mengatasi hambatan dalam organisasi dan menyatukan eksekusi dalam strategi. Berikut perbedaan antara Red Ocean Strategi dengan Blue Ocean Strategi. Di Red Ocean Strategi bersaing pada market space yang sama. Sedangkan Blue Ocean Strategi menciptakan space yang baru. Pada Red Ocean Strategi, adanya pengalahan para pesaing yang ada. Namun, Blue Ocean Strategi, pesaing sudah tidak relevan lagi. Red Ocean Strategi, terjadi eksploitasi demand yang sudah ada. Blue Ocean Strategi, menciptakan dan menangkap demand. Dan Red Ocean Strategi, mengikuti value cost trade-off. Tidak dengan Blue Ocean Strategi yang memecahkan
value cost trade-off. Contoh perusahaan yang menggunakan Red Ocean System, yaitu AirAsia, adalah perusahaan penerbangan di wilayah Asia Tenggara yang menerapkan prinsip low-cost carrier. AirAsia melihat peluang bahwa penumpang pesawat tidak membutuhkan makanan, pemilihan tempat duduk, dan proses pembelian tiket yang berbelit-belit. Yang mereka butuhkan hanyalah ketepatan waktu berangkat dan sampai. AirAsia hadir dengan pelayanan cukup prima dengan harga tiket yang murah. Contoh perusahaan yang menggunakan Blue Ocean System, yaitu Bank BCA. Mendengar Bank BCA, mungkin saat ini sudah menjadi banking nomor 1 di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Bank BCA menggunakan strategi Blue Ocean, seperti tabungan berhadiah, memperbanyak jaringan ATM yang menjadikan nasabah BCA menjadi lebih loyalitas. Selain itu, BCA juga memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan mesin EDC dan bertransaksi di luar jam operasional bank. Lagi-lagi, BCA maju selangkah dengan mengembangkan internet banking dan payment system. Bisnis internasional adalah kegiatan dan aktivitas yang dilakukan di luar jangkauan suatu negara. Berdasarkan jenis aktivitasnya, bisnis internasional dibagi menjadi 1. Perdagangan luar negeri. Kedua, perdagangan jasa. Ketiga, investasi portofolio. Dan keempat, investasi asing langsung. Metode go internasional yang sering dipakai di dalam dunia bisnis internasional. 1. Ekspor. Ekspor adalah kata yang sering kita dengar di dalam dunia ekonomi. Ekspor sendiri berarti kegiatan memperjualbelikan suatu barang dan jasa keluar wilayah suatu negara. Perusahaan dapat berperan sebagai eksportir langsung maupun tidak langsung, atau menggunakan perantara. Agen perantara dapat berupa 1. Agen komisi manufaktur. 2. Wakil manufaktur. 3. Agen ekspor manufaktur. Dan keempat, perdagangan ekspor. Berikut kelemahan dan kelebihan dalam kegiatan ekspor. Kelebihan yang pertama, resiko ekspor amat kecil dan meningkatkan penjualan serta mengurangi stok barang perusahaan. Kelebihan kedua, kegiatan eksportir tidak terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan iklim usaha di luar negeri. Kelebihan ketiga, ekspor merupakan cara mudah untuk mengidentifikasi potensi pasar dan memperkenalkan merek dagang. Sedangkan kekurangan kegiatan ekspor yaitu 1. Melakukan ekspor mungkin lebih mahal dibandingkan metode lain. Dilihat dari per unit biaya, terutama biaya komisi, bea ekspor, pajak, dan transportasi. Dan juga karena kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula. Kekurangan yang kedua adalah kurang dapat digunakan sebagai alat penetrasi pasar yang optimal karena mengepakan atau promosi yang kurang digarap dengan benar. Kekurangan ketiga yaitu tambahan pangsa pasar dapat hilang bila pesaing lokal menyiplak produk atau jasa yang ditawarkan oleh eksportir. Yang kedua, metode lisensi. Metode lisensi adalah pemberian hak kepada perusahaan asing yang berupa hak proses, hak cipta, hak paten, hak merek, dan juga hak program.
Berikut kekurangan dan kelebihan dalam kegiatan lisensi. Kelebihan pertama, pemberi lisensi menerima tambahan keuntungan dibandingkan hanya terpaku pada suatu proses atau metode di dalam negeri. Kedua, dapat memperluas siklus hidup produk perusahaan. Ketiga, perusahaan pemberi lisensi sering mengalami peningkatan penjualan atas pergantian suku cadang di luar negeri. Keempat, bagi perusahaan, penerima lisensi akan mendapat hak memproses dan teknologi yang ada gilirannya mengurangi biaya riset dan pengembangan. Sedangkan kekurangan dari kegiatan lisensi yaitu 1. Membatasi kesempatan mendapat keuntungan di masa depan karena hak khusus perusahaan diperluas sampai periode tertentu. Yang kedua, dengan pemberian hak kepada perusahaan lain, perusahaan pemberi lisensi kehilangan kontrol terhadap kualitas produk dan proses, penyalahgunaan kekayaan, dan bahkan perlindungan terhadap reputasi perusahaan. Yang ketiga, metode waralaba. Metode ini sama dengan lisensi, hanya saja dengan penambahan untuk membantu pemasok bahan baku mentah. Yang keempat, metode kontrak manajemen. Metode ini berbentuk penyewaan keahlian atau ilmu pengetahuan kepada perusahaan asing atau perusahaan milik negara, dengan mendatangkan orang bersangkutan demi kepentingan mereka. Yang kelima, metode kontrak manufaktur. TNC melakukan kontrak dengan mitra lokalnya, namun TNC tidak mendirikan lokasi produksi sendiri, melainkan harus dengan subkontrak produksinya. Yang keenam, metode investasi langsung. Berikut alasan mengapa harus melakukan investasi. 1. Untuk memperoleh akses terhadap pasar yang lebih luas. Yang kedua, sebagai strategi untuk bertahan untuk menghadapi gerakan pesaing utamanya. Ketiga, mengambil keuntungan atas perbedaan biaya di pasar luar negeri. Yang ketujuh, metode cabang yang dimiliki penuh. Dengan mendirikan cabang yang dimiliki penuh di luar negeri, dapat mengendalikan permasalahan pemasaran, penentuan harga, faktor produksi, serta mengendalikan kelebihan teknologi di suatu negara. 8. Metode operasi global. Dengan perkembangan dunia, di mana produk menjadi standar budaya di seluruh dunia, perusahaan dapat memproduksi barang atau jasa dengan andalan dengan biaya yang murah. Kesembilan, metode patungan. Metode patungan adalah kerjasama bisnis di mana satu atau lebih perusahaan bergabung bersama untuk mendirikan beberapa jenis operasi. Dapat dilakukan antara dua TNC, suatu TNC dengan pemerintah, atau suatu TNC dengan pelaku bisnis lokal. Bila lebih dari dua pihak, maka dinamakan konsorsium. Sekian video penjelasan dari saya mengenai Blue Ocean Strategi dan juga strategi internasional. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.